Wabarakatuh. Bosku, saya Sur Kemanang. Sirang Kesikip memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tulay. Oke, di video kita kali ini yang melok eri bahas sesuatu itu tentang persaingan antara usaha kecil dengan usaha yang bisa dikatakan sudah di atas rata-rata. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pengalaman pribadi bahwa di Indonesia khususnya ini pasti kita sering sekali mendapati di jalanan poros itu Indomaret, Alfamart, Alfamidi yang sering kita tempati belanja. Padahal sebenarnya di samping rumah kita, umpamanya satu kompleks kita, juga ada yang namanya anggaplah toko kelontong, jual berbagai kebutuhan yang kita butuhkan pada saat itu. Meskipun di supermarket itu disediakan semua yang kita butuhkan, hampir semuanya ada di sana, dan harganya pun bisa dikatakan lumayan agak murah, apalagi ketika ada promo itu sangat murah. Akan tetapi di beberapa tahun di belakangan ini saya lebih kalau saya butuh sesuatu, ingin membeli sesuatu, itu saya utamakan dulu ke toko-toko yang dekat rumah, seperti toko-toko kelontong, penjual-penjual campuran yang dekat rumah. Saya pasti di sana dulu. Kalaupun tidak ada, kita cari yang agak lebih besar sedikit, toko kelontong yang agak lebih besar sedikit yang jual apa yang kita cari. Kalaupun tidak ada, itu sudah terpaksa kita harus ke supermarket. Karena kenapa? Supply atau stok barang yang di supermarket itu selalu ada. Nah, apanya yang akan kita bahas di sini, yaitu bagaimana kita untuk kembali ke pedagang-pedagang kecil, membantu pedagang-pedagang kecil yang ada di samping rumah kita. Karena banyak sekali toko-toko kelontong yang sudah puluhan tahun berjualan, akhirnya tutup karena kenapa? Kalah bersaing. Di samping karena kalah stok barang, kemudian harga, penataan barang, tempat yang nyaman. Nah, makanya seperti itu. Akan tetapi kalau kita berbelanja di toko-toko kelontong yang dekat dari rumah kita, itu secara tidak langsung kita membantu perekonomian mereka. Karena kenapa? Hasil atau keuntungan dari penjual-penjual toko kelontong yang bisa kita jumpai di pinggir jalan, tetangga kita, satu kompleks kita, itu untungnya biasanya cuma 1.000-2.000, tak sama dengan toko-toko yang besar yang bisa dikatakan supermarket lah. Nah, ketika kita berbelanja seperti itu, secara tidak langsung kita membantu perekonomiannya. Apalagi kalau ada anaknya sekolah, kita membantu semua itu. Tanpa kita sadari, kita membantu. Kemudian yang sering kita jumpai kalau kita berbelanja di supermarket, kalau selebihnya kurang 200 rupiah, 300 rupiah, itu selalu dikatakan bahwa 500 rupiahnya kita donasikan saja ya Pak, tanpa dijelaskan donasikan kemana. Entah itu didonasikan ke bantuan pemanya, harusnya itu semua dijelaskan. Akan tetapi kalau kita berbelanja, uang kita umpamanya kurang 200 rupiah atau 500 rupiah, itu tidak pernah terdengarkan bahwa kasih begitu ini saja, tidak pernah. Akan tetapi kalau kita berbelanja di toko kelontong dekat rumah kita umpamanya, apabila ada kembalian 500 rupiah, itu pasti akan mengatakan, oh ya 500 rupiahnya gula-gula saja ya, 500 rupiahnya mungkin ambil apa, gitu. Kalaupun kita berbelanja tapi uangnya kurang, itu biasanya
nanti lain kali beli Ki, nanti lain kali, nanti waktu lain baru ditambah gitu. Nah, mungkin itulah sedikit ocehan dari saya, mana ini sebagai analisa saya bahwa berbelanja di mari kita kembali ke toko-toko kelontong yang ada di dekat rumah, satu kompleks kita, bahkan itu dekat rumah kita, tetangga kita, meskipun beda 1.000-2.000 di supermarket, otomatis kita membantu perekonomian. Kalau di supermarket, saya tidak menyalahkan kalau kita berbelanja di supermarket, ini hanyalah urusan kemanusiaan saja, urusan kemanusiaan di mana tetangga kita mungkin lebih membutuhkan perekonomian yang lebih lancar pada saat sekarang ini. Kalau sekarang ini itu banyak sekali pengusaha yang ditutup, bangkrut gara-gara hal ini. Oke, sampai jumpa pada channel kami dengan cara klik like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bos-bosku semua tahu kalau kita bikin video baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.